Kebayangkan kalau umpamanya pakai solar biasa atau biosolar, kemudian juga diganti dengan part yang original, ganti filter bawah dan filter atas, itu angkanya sudah 2,4 sekian, ya 2,5 lah gitu ya. 2,5 juta hanya untuk ganti filter bawah dan filter atas. Jadi teman-teman kalau sering pakai biosolar itu kan pasti cepat kotor, dan ketika kotor harus diganti. Kalau maunya pakai spare part yang ori itu, filter solar itu segitu tuh biayanya untuk filter solar. Jadi ganti filter solar atas bawah plus dengan oli itu bisa habis berarti kurang lebih 4 juta rupiah hanya untuk ganti oli mesin, filter solar atas bawah, filter oli. Itu biaya untuk spare partnya aja angkanya 4 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita ada Innova Reborn Diesel. Jadi kita mau buatkan video tentang harga spare partnya Innova Kijang, Innova Reborn Diesel ya. Jadi ini ada Innova Reborn Diesel yang beberapa waktu yang lalu teman kita ngambil second tentunya, dan ini kilometernya sudah 40 ribuan, tahunnya 2022an, jadi sudah facelift. Terus berikutnya lagi mobilnya ini Matic. Kita mau cari informasi tentang harga spare part, baik dari spare part mesin yang sering diganti. Nah ini kita sudah buat daftarkan beberapa spare part, harga spare part dari mesin 2GD ini. Jadi sebelum ke sana, kita sebelum tanya ke dealernya harga spare part ini yang sudah kita kumpulkan beberapa, nanti kita bacakan. Mesin dari Innova Kijang Diesel Reborn ini 2,4. Jadi kita bulatkan 2,4 atau 2400 cc. Dia turbo, terus kemudian variabel, pakai variabel intercooler juga. Jadi memang turbonya sudah pakai yang variabel VGT. Terus berikutnya lagi ini sudah tentunya common rail, karena kalau untuk diesel yang saat-saat ini pasti semuanya udah common rail ya. Terus berikutnya lagi juga mesinnya halus banget. Tenaga yang dihasilkan itu sekitar 149 PS atau HP, di RPM sekitar ya 3000-3000an gitu. Dan itu lumayan tinggi, dan kalau di remap lagi itu bisa lebih tinggi-tinggi lagi. Torsi yang dihasilkan sekitar 360 Nm. Jadi memang torsinya itu yang membuat sangat signifikan antara diesel sama yang tipe bensin. Terus dieselnya ini harganya itu nggak ngerti kenapa kok nggak turun-turun ya. Untuk posisi secondnya itu luar biasa. Jadi memang sebenarnya beliau ini tadinya cari yang tipe V, dananya itu 370 juta itu cari yang tipe V 2019 atau 2020. Ternyata setelah beberapa kali kita ngecek itu nggak ketemu yang namanya kondisinya masuk, karena banyak sekali kita temukan juga nggak sesuai antara kilometer dengan kondisinya gitu kan. Terus ini beliau nyari sendiri, belum lama dipakai ternyata ada keluhan, mulai dari mesinnya agak getar, di RPM tertentu kayak bodinya getar gitu kan. Setelah kita cek juga ada kendala di roda bagian belakangnya, as rodanya itu agak koclak semua. Saya nggak ngerti kenapa kilometer 40.000 bagian belakang itu ada yang koclak untuk as rodanya. Nah tenaga yang dihasilkan gede itu juga posisinya membuat kita kalau bawa di tol itu enak. Selain mesinnya yang bertenaga, halusnya mesin diesel ini juga oke banget. Kemudian juga transmisinya, kalau yang Matic ini kebetulan Matic itu 6 speed. Jadi kalau di tol cruising itu RPM 2000 itu udah lebih dari cukup, 120 km per jaman. Jadi itu lebih dari cukup. Makanya kalau di tol ini bisa ngirit 1:15 atau mungkin bahkan lebih dari itu kalau kita bawanya jaga RPM itu tadi. Dan kalau di kota-kota ini otomatis ya borosnya sama seperti mobil-mobil yang lain, 111 atau 12 tergantung dari kemacetan di jalan kota-kota gitu kan. Jadi ini juga ternyata sebelum ini yang punya mobil ini kan mobilnya Honda Jazz. Kalau Honda Jazz apalagi yang manual, kemudian juga isinya Pertalite, itu pasti beliaunya irit lah ya, karena posisinya kalau buat kota-kota pasti irit. Mungkin 1:14, 15 untuk Pertalite gitu kan. Belinya cuma 10.000, bisa sampai 1:14 gitu, anggap aja seperti itu. Atau 1:13 lah boros-borosnya gitu kan Honda Jazz itu. Lah, gantilah pakai Innova Reborn ini. Nah, beliaunya juga kaget. Ini kan diisinya deck. Deck itu sekarang 14.000 sekian. Itu hanya menempuh jarak 11
km per liter. Jadi secara keuangan, secara kilometer itu kok boros ya gitu kan. Ya udah pasti yang namanya mobil segede gini terus kon ngirit, kalau kota-kota kan nggak mungkin, ya segitulah standarnya gitu. Tapi kalau ini buat luar kota, buat ngetol mungkin itu lebih irit. Tapi kalau kita ngomongin mesin diesel terus dipakein deck yang harga 14.000 per liter, ya mungkin dibandingkan dengan yang diisi biosolar yang harganya cuma 6.800 itu signifikannya jauhnya beda banget. Kenapa? Ya karena harga per liternya itu hampir 100% kan kelipatannya gitu. Jadi kalau 1 liternya yang solar biasa itu cuma 6.800, sedangkan deck ini 14.000. Jadi harusnya dapat 2 liter lebih, ini cuma dapat 1 liter kan gitu. Jadi memang pasti lebih boros, baik dari kilometer ukurannya dengan uang segitu ya, sama-sama sekarang kalau uang sama-sama 14.000, kalau pakai deck cuma jalan, kalau kota-kota jalannya cuma 11 kilo, tapi kalau biosolar mungkin bisa 20 kilo. Jadi ada perbedaan itu hampir 2 kali lipat gitu. Ya pasti boros gitu kan. Nah, ini kita mau ke dealer, mau menanyakan tentang spare part. Jadi buat teman-teman semua yang pindah ganti mobil ataupun baru mau cari mobil Innova diesel yang ini kan banyak dicari gitu kan ya. Biar nggak kaget gitu ya. Yang namanya mobil harga di atas 300 juta, 350 juta, pasti spare partnya nggak mungkin seperti mobil Cherry yang harganya 13 juta, 15 juta kan gitu. Jadi memang tolong itu dibedakan dan tolong itu dimengerti ya gitu teman-teman. Oke, kita mau nanya ke dealer itu tentang oli. Jadi setahu saya olinya itu mahal kalau yang ke dealer karena lebih kencer, lebih cair gitu kan. Untuk SI-nya kalau nggak salah itu 5, kalau nggak salah 5W. Itu oli mesin, kemudian kita tanya oli filternya harga berapa, kemudian filter solar itu kalau yang ribbon ini ada 2, yang atas sama yang bawah. Nanti kita tanya harganya berapa, biar teman-teman tuh melek gitu ya. Harganya perawatan diesel itu kira-kira murah apa enggak gitu kan. Karena beberapa pemikiran orang itu perawatan mobil diesel itu kan gampang dirawatnya, terus murah perawatannya. Khusus untuk yang seperti ini mobil-mobil zaman yang sudah canggih itu tolong stigma itu disingkirkan. Oke, terus filter atas, filter bawah, kemudian fan bell, karena ini pakai fan bell ya. Fan bell itu penggerak untuk kayak AC, kemudian kayak dinamo alternator, kemudian juga untuk kipasnya gitu kan. Water pumpnya itu kan ini masih pakai fan bell penggeraknya. Terus kemudian kita tanya filter udara ini harganya juga berapa. Kemudian kampas rem depan, kampas rem belakang juga kita tanya original dari Toyota itu harganya berapa. Jadi biar teman-teman semua paling tidak punya gambaran. Kalau pengen ori semua harga spare partnya tahu harganya. Kalaupun nggak bisa beli yang ori, ya beli yang nomor 2-nya harganya itu selisihnya berapa itu kan juga biar tahu. Terus sok depannya berapa, sok belakang juga kita tanya berapa. Kemudian filter matic, karena ini juga mobilnya matic jadi ada filternya, kita juga tanya filter matic itu berapa. Dan ini mungkin yang nanti membuat teman-teman tuh terkaget-kaget adalah harga injektor dari sebuah Innova Ribbon 2,4 2GD ini 1400 cc. Itu injektornya per satunya itu berapa. Nanti teman-teman mungkin akan terkaget-kaget untuk harga di original partnya. Timing chain AC, jadi penggeraknya kalau yang ini itu sudah pakai timing chain teman-teman. Jadi engine-nya ini itu penggeraknya untuk menggerakkan beberapa komponen di dalamnya. Kalau yang lama yang 2KD, yang 2KD Innova diesel Barong kayak gitu Grand, kemudian yang lama-lama lah 2004 sampai 2015 itu masih pakai timing bell penggeraknya ya. Kalau ini sudah pakai timing chain. Nah teman-teman biar tahu harga timing chainnya, walaupun timing chainnya ini penggantiannya nggak rutin di kilometer rendah ya, artinya mungkin kilometer 400.000 ataupun setengah juta kilometer baru diganti, tapi paling tidak teman-teman tahu harga dari timing chainnya itu berapa. Memang ini bukan fast moving ya kalau untuk timing chain ya, karena dia bisa bertahan di atas 300 ribuan kilo. Oke, tapi sekali ganti bisa membuat kantong bolong. Oke, radiator juga kita pengen tanya, radiator ini untuk yang matic harganya berapa. Yang perlu ketahui teman-teman adalah matic dan manual radiatornya juga berbeda. Kemudian ada filter AC juga kita tanya, wiper depan dan wiper belakang juga akan kita tanya. Jadi ini beberapa part, ada 17 part yang rencana akan kita tanyakan ke Toyota terkait dengan harganya mobil ini, spare partnya mahal atau tidak. Ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Kita lanjut ke Toyota. Mantap, 6 speed, dieselnya halus.
nih dengerin. Suaranya itu cering gitu wes. Mantap pokoknya. Ya Mas. Ini kita ke Nasmoko karena ini tanggal merah hari Minggu, jadi memang sepi ya. Jadi bukanya juga cuma setengah hari dan servisnya hanya servis tertentu aja, cuma servis ringan-ringan tok gitu kan. Nah ini sepi posisinya tuh. Gitu. Oke. Kita sudah sampai di Nasmoko, dealernya. Jadi kita sudah tanya-tanya tentang harga spare partnya. Ini kita ada di lobby untuk nunggu. Bisa kita lihat juga di sini ada ras baru, kemudian di sini ada di belakang apa ya? Avanza lah, Avanza baru gitu ya. Nah, ini kita bacakan tadi yang sudah kita tanya ke Nasmoko. Nanti di foto aja. Ini kita juga tampilkan di sampingnya. Ini oli mesin. Oli mesin ini ada dua sebenarnya ya, tapi kalau menurut standarnya yang tipe ribbon itu kan pakainya 5W atau yang gold gitu kan, wadahnya itu 5W 30 kalau nggak salah, itu encer, itu butuh 2 galon, itu harganya untuk 2 galon itu 1.330.000. Jadi buat teman-teman semua yang punya ribbon, ketika pakai oli yang standarnya dia, ganti olinya aja itu 1.330.000, itu belum termasuk jasa, belum oli filter. Ini oli filternya itu 102.000. Jadi ganti oli, kemudian oli filter, estimasi kurang lebih hampir 1,5 juta. Itu cuma 2 part tok ya. Nah, terus kemudian filter atas tadi, filter atas itu 737.000. Jadi hampir 800.000 untuk filter atasnya. Terus kemudian filter bawah, karena ribbon itu ada filter yang bagian bawah dan yang atas. Jadi kalau yang bagian bawah itu 1.750.000. Kebayangkan kalau umpamanya pakai solar biasa atau biosolar, kemudian juga diganti dengan part yang original, ganti filter bawah dan filter atas, itu angkanya sudah 2,4 sekian, ya 2,5 lah gitu ya. 2,5 juta hanya untuk ganti filter bawah dan filter atas. Jadi teman-teman kalau sering pakai biosolar itu kan pasti cepat kotor, dan ketika kotor harus diganti. Kalau maunya pakai spare part yang ori itu, filter solar itu segitu tuh biayanya untuk filter solar. Jadi ganti filter solar atas bawah plus dengan oli itu bisa habis berarti kurang lebih 4 juta rupiah hanya untuk ganti oli mesin, filter solar atas bawah, filter oli. Itu biaya untuk spare partnya aja angkanya 4 juta rupiah. Gili. Filter udara murah 286.000, kemudian kampas rem depan itu 1.490.000, hampir angkanya 1,5 juta untuk kampas rem depan. Terus kampas rem belakang itu lebih murah 720.000-an. Nah, sok depan untuk ribbon plus supportnya itu 925.000 satunya ya. Jadi sok plus supportnya. Tadi tidak ada pernya ya. Itu 925.000 per satu sebagian. Kalau dua ya dikali 2 aja. Sok belakang lebih murah karena harganya cuma 400.000 satunya. Terus filter matic itu 1 juta rupiah. Ini informasinya 1 juta rupiah ini antara plus dan minus ya. Karena saya sempat beli itu kurang lebih 1,2 per 1,3 gitu filternya. Ini tadi kan cuma telepon karena ini pas hari Minggu, yang jaga beliau bukan spesialis yang tiap hari jaga di situ, hanya piket aja beliaunya. Jadi ada petugas piketnya yang nggak biasa pegang untuk di bagian spare partnya. Jadi itu hanya dikasih gambaran kurang lebihnya. Terus kemudian injektor itu 11 juta satu bijinya, kali 4 berarti kurang lebih 44 juta untuk injektor Innova Ribbon. Haiya. Nah, karena tadi juga beliau bukan yang penjaga asli, jadi untuk timing chainnya itu beliau minta nomor rangka karena takutnya salah. Jadi estimasi sih kurang lebih 7 jutaan, tapi tidak ditulis ya di sini
di buku yang saya kertas printinan saya yang di situ. Kemudian untuk radiator itu yang ori dari dealer yang Matic itu 3.070.000. Kemudian filter AC 250.000, wiper belakang 150.000, dan wiper depan AC itu mungkin sama besinya ya, itu 800.000. Ini buat teman-teman semua. Jadi apa yang kita tulis tadi kita printkan, kemudian ditulis sendiri sama petugasnya, walaupun petugasnya itu bagian yang jaga aja, bukan bagian part yang biasa kita ketemu. Jadi beliau langsung konfirmasi ke bagian part, tapi perkiraan aja, estimasi adalah seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangin nih, spare part yang sering sekali kita pasti ganti adalah filter solarnya, kemudian oli mesinnya. Nah, ketika ganti filter solar dan oli mesin dalam satu waktu yang sama, spare partnya itu butuh uang 4 juta untuk spare part yang original, belum jasanya. Jadi jangan kaget buat teman-teman semua yang punya Innova diesel Reborn, ya itu kondisinya seperti itulah. Jadi tolong itu pikirkan lagi. Ya ada nggak solusi lain selain pakai spare part yang original? Yang jelas tentu banyak. Jadi di pasaran apalagi online itu mulai dari spare part yang harganya cuma 200.000 gitu kan, sampai yang 700.000 itu ada. Jadi beberapa waktu yang lalu juga kan untuk spare part yang mahal-mahal ini inden. Jadi sempat juga beliaunya karena mau dipakai mobilnya, saya kasih filter solar bawahnya yang aslinya 1,7 sekian, itu ada, itu harganya cuma 450.000 apa 600.000 gitu ya. Itu tapi bukan asli, itu di toko. Jadi memang ya banyak lah pilihan-pilihan yang bisa diambil. Cuman ketika kita dapat atau kita beli spare part yang bukan original, ya teman-teman juga harus sadar diri bahwasanya spare part yang bukan original itu ada efek samping jangka panjangnya. Contoh, kampas rem depan ketika kita ganti yang merek biasa, kita selama pakai mungkin kilometer 50.000 kilo, setelah diganti dengan kampas yang biasa itu piringannya akan baris-garis segala macam dalam, itu biasa kita temukan seperti itu. Jadi memang penggunaan part yang bukan yang original itu pasti ada efek sampingnya, walaupun kecil sekecil apapun itu tetap ada nanti efek sampingnya. Begitu teman-teman informasi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita nanti sambil review yang ada mobil di sini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita ayo sambil jalan kita pulang. Ini ras nih, ras berarti 2024 tipenya GR. Rasnya kayak gini nih, ras masih keluar ini dual VVTi penggerak belakang. Jadi untuk Toyota itu kan yang penggerak belakang tinggal ras sama Reborn, yang lainnya double cabin gitu ya. Ini ada listnya, warnanya black, sininya fendernya black juga. Ini ada pembaharuan sini black ini. Kalau dalamnya yang tipe GR nih, wih mantap. Joknya masih sama sih, warnanya black juga, dia belum belum kulit. Ini keras, ini keras, cuma empuknya yang ini aja. Nah ini empuk nih. Nah, ini udah retract ya. Nggak tahu ini auto retract apa enggak, tapi seharusnya sudah auto retract karena tipenya ini tipe GR. Ini ada tipe GR-nya di sini, tapi belum ada cruise controlnya, belum ada ya lawan-lawannya. Itu kayak expander cross udah ada cruise controlnya ya, dan tentu lebih nyaman dibandingkan ini. Tapi ini penggerak belakang, jadi salah satu pilihan buat teman-teman semua yang pengen mobil penggerak belakang untuk medium SUV, bukan medium SUV tapi low SUV ya, ini salah satunya ya. Oke, head unitnya sudah untuk layarnya sudah 9 in kayaknya. Ini airbagnya ada berapa yang tipe GR nih? Banyak ini airbagnya. Ini airbagnya di kursi juga ada, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah ada berapa? 5, 6, 7, 8 kayaknya, kalau nggak salah ada 8 airbag apa ya? 1, 2, 3, 4. Ya kayaknya udah, kalau nggak 6, 8 airbag. Saya belum lihat speknya sih, tapi joknya ya biasa standar seperti ini. Oke, gitu teman-teman, review singkat karena ada mobilnya di sini, adanya ras ini ya. Kalau yang sebelah sana itu ada apa itu? Vansa, kemudian sebelahnya lagi ada Veloz terbaru. Kalau yang bawah ada Alphard sama apa tuh, gitu teman-teman. Jadi luar biasa nih, servis Reborn totalan kayak gitu. Pulang kita.